Shalom Bapak dosen, kakak asus dan teman-teman sekalian. Kami perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang hasil kerja dari kelompok kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 8. Selamat menyaksikan. Selamat malam Bapak dosen dan kakak-kakak asdos dan teman-teman semua. Kita masuk dalam pembahasan bab 41, di mana bab 41 ini membahas tentang pembaruan gereja di Belanda, di mana Belanda ini sempat ada konflik yang muncul setelah Kaisar Karel V melakukan penggabungan antara provinsi-provinsi yang di Belanda yang awalnya mereka sudah merdeka dengan Spanyol dan negeri-negeri Habsburg yang lain. Penggabungan ini didasari oleh di mana cita-cita Karel akan kesatuan seluruh daerahnya. Hal ini tentu saja melanggar kemerdekaan dan hak-hak lama yang ada di wilayah itu. Sebagaimana dampaknya, pemerintah Belanda pada saat itu kehilangan kekuasaan, di mana kehilangan kekuasaan di sini adalah kehilangan kuasa dan pengaruhnya terhadap rakyat. Sementara rakyatnya sendiri menyuarakan keberatannya kepada pemerintah karena dengan bergabungnya mereka dengan Spanyol, maka mereka tidak bisa mempraktikkan iman Injil yang mereka punya secara bebas lagi, dikarenakan Spanyol ini menganut aliran Katolik Roma, yang dimana Katolik Roma ini, dimana pengesahan Katolik Roma menjadi suatu negara terjadi pada penandatanganan Kongres 1851 oleh Paus Pius ke-9 di dalam persetujuan Ratu Isabel kedua. Melalui penandatangan itu, Katolik Roma tidak hanya disahkan sebagai negara yang resmi, melainkan juga sebagai objek di dalam pendidikan. Pembatasan kekuasaan ini dilakukan oleh Karel V karena dia tidak mau adanya perkembangan reformasi menghambat kesatuan negara yang diimpikannya. Kaisar ini yang condong terhadap Katolik Roma banyak tersebut melancarkan tindakan keras untuk merendam suatu gerakan yang mengancam kekuasaannya pada saat itu. Banyak pemimpin yang dipenjarakan oleh Karel dan dihukum, tetapi serangan ini tidak berhenti sejak tahun 1540, di mana pemerintah mengeluarkan maklumat melawan kaum Injili makin keras terhadap hukumannya. Kian Banggis. Namun terlepas dari itu, Injili tetap bertahan dan memulai gereja Injili di luar negeri yang di dalamnya mereka melahirkan diri. Suksesi tahta dari Karel kelima kepada putranya Philips II tidak menghentikan serangan itu. Philips II justru membangun serangan yang lebih struktural, yakni melalui pendirian organisasi baru agar ia bisa menggunakan gereja sebagai alatnya. Namun lebih daripada itu, perkembangan Calvinis yang di Belanda adalah pencetus pemberontakan terhadap Spanyol pertama kali dengan semangat reformasi. Saya akan membahas tentang bab 42, yaitu agama Protestan Calvinis di Belanda. Saya sudah memaparkan beberapa poin yang ada di PPT. Yang pertama ialah Calvinis dan Libertine. Dimulai dari gereja Reform, di mana semangat jenawa yang dikandungnya. Gereja Reform ini memiliki praktik Injil yang sangat ketat, yaitu cara-cara romantik
diutamakan, latihan pendeta yang diperkuat, dan pendidikan agama yang sangat diperhatikan. Nah, di dalam praktik Injili ini menimbulkan penolakan-penolakan dan menimbulkan dua aliran, yaitu pengikut Erasmus dan regen-regen. Nah, dari pihak Erasmus yang menambahkan pembaruan gereja kepada semangat humanisme, dan regen-regen yang mewakili pemerintah provinsi dan kota. Kedua aliran ini disebut dengan libertin. Poin yang kedua ialah pertikaian tentang pengakuan dan tata gereja. Di sini ada Konrad. Dia itu adalah juru bicara yang menentang penandatanganan paksa, pengakuan, dan katekimus. Nah, Konrad ini menghendaki akal budi dan mengutamakan kerja keras manusia. Lalu Calvinis ini menolak tentang pandangannya Konrad. Dia menolak di rapat sidang. Lalu Calvinis ini menang, dan pada masa itu hanya terdapat sinode provinsi saja. Dan pemerintah ini menolak adanya tata gereja. Jadi gereja Protestan Calvinis ini tidak bisa berani mengeluarkan tata gerejanya tersebut. Lalu di dalam sinode provinsi ini dia tuh masih diatur oleh pemerintahan provinsi yang ada di sana. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu remonstran dan kontra-remonstran. Dimulai dari mengutus Yakobus Arminius menjadi pendeta. Tetapi gereja ini menolak karena Yakobus Arminius ini tidak terlalu ortodoks. Nah, dalam pandangannya Yakobus Arminius, dia berpandangan bahwa manusia itu mendapatkan keselamatan bergantung kepada usahanya sendiri. Nah, tetapi Yakobus Arminius ini memiliki rekan, yaitu yang bernama Gomanus. Gomanus ini adalah salah satu Calvinis sejati. Dia berpendapat bahwa manusia mendapatkan keselamatan jika ia meyakini dan ia percaya kepada Tuhan. Nah, pandangannya Yakobus Arminius itu sama persis dengan pandangannya Konrad. Dia mengutamakan usaha manusia. Lalu kita masuk ke poin yang keempat, yaitu Sinode Dordrecht. Sinode ini adalah salah satu sinode pusat, di mana pada saat itu remonstran ini diusir dari gereja. Dia dihambat masuk ke Belanda. Lalu remonstran ini membuat organisasi. Lalu pada saat pembuatan organisasi tersebut, mereka berhasil masuk lagi ke Belanda tanpa adanya bahaya. Tetapi pada saat itu gereja Calvinis ini mulai menetapkan tata cara kebaktian, tetapi ada beberapa wakil-wakil pemerintah ini tidak menyetujui tata cara kebaktian tersebut. Jadi usaha gereja Calvinis ini dianggap gagal dan balik lagi ke caranya sinode provinsi. Lalu kita masuk ke poin yang kelima, yaitu Sinode Dordrecht ini memutuskan bahwa menerjemahkan ke dalam bahasa Belanda. Jadi sinode ini tuh memutuskan untuk membuat sebuah Alkitab dalam bahasa Belanda dari naskah aslinya. Jadi pada tahun 1637 Alkitab tersebut sudah keluar. Dan di poin yang ke-6, sesudah Sinode Dordrecht itu gereja tersebut itu kehilangan semangat reformasinya. Sebagai akibatnya gaya hidup menjadi hedonis, terus juga persepsi jemaat dan juga pemuka agama menjadi sekuler, terus juga gereja menjadi suam, agama mujizat dianggap biasa saja, dan imam sudah tidak ada semangatnya. Nah, di dalam gereja kehilangan semangat reformasinya ini menimbulkan 3 aliran, yaitu pertama reaksi biblisistis. Reaksi biblisistis ini adalah
reaksi yang mematahkan kekakuan gereja akan dogma Calvinis. Dan yang kedua ialah rasionalitis. Rasionalistis ini ialah ia lebih mengutamakan akal budi. Dan yang ketiga ialah reaksi pietistis. Reaksi pietistis ini menimbulkan dia tuh lebih menjunjung tinggi sikap hidup saleh. Di sini kita akan membahas bab 43 yang berjudul Gereja Protestan di Prancis dan Jerman sampai tahun 1700-an. Pada abad ke-17, di mana gereja Calvinis yang ada di Belanda menjadi pusat sejarah Protestanisme. Ini terbilang terbalik dengan aliran Calvinis yang ada di Prancis. Sementara itu aliran Calvinis yang ada di Prancis itu perkembangannya sangat terhambat dikarenakan dikeluarkannya suatu larangan oleh Louis ke-13 yang dimana larangannya tersebut adalah melarang aliran Calvinis ikut berorganisasi dalam berpolitik. Kita lihat aliran Lutheran yang ada di Jerman. Ya, di sisi lain terjadi ketegangan. Di sisi lain di Jerman terjadi ketegangan antara golongan Lutheran sejati atau golongan Philips dan kripto Calvinis atau Calvinis tersembunyi, di mana kripto Calvinis sendiri merupakan label atau tuduhan yang disematkan oleh Lutheran sejati kepada mereka yang mendukung pandangan Calvinisme. Pada hakikatnya, label ini merupakan sebuah ejekan terhadap mereka yang tidak setia pada ajaran Lutheran. Setelah terjadi pemutusan hubungan antara teologia Lutheran dan teologia Calvinis, pada akhirnya teologi Lutheran ini menang. Kemenangan ini dampaknya lahiriah saja. Kenapa disebut lahiriah saja? Karena kekuatan dogma yang Luther punya yang tertuang dalam formula Concordiniae membuat semangat Lutheran surut, sehingga lahirlah aliran mistik. Oleh sebab itu, di mana teologi aliran Lutheran ini menyimpang dari substansinya, yakni sola fide, ada pembenaran oleh iman saja. Makasih. Yang berikut adalah bab 44 Gereja Katolik Roma sejak Trente sampai tahun 1700. Setelah Konsili Trente, Gereja Katolik Roma berupaya untuk memperbaiki dari keburukannya. Meskipun begitu, Gereja Katolik Roma menolak ajaran bahwa keselamatan diperoleh hanya oleh karena anugerah iman saja. Orde Yesuit yang secara fanatik berupaya agar kuasa Gereja Katolik Roma berkuasa kembali memerangi ajaran Calvinis itu. Aksi perlawanan itu berpusat di Spanyol. Sementara perlawanan ini berlangsung, ordo dan kongregasi berfokus pada pelayanan masyarakat di dalam hal pendidikan, pemeliharaan kaum papa, dan perawatan orang sakit. Di belahan dunia lain, Prancis memperoleh dominasinya di bidang politik dan agama, sehingga negara tersebut menjadi benteng bagi Gereja Katolik Roma. Sayangnya, dukungan dari Prancis ini gagal memberikan Gereja Katolik Roma hak-hak lamanya. Namun, terdapat beberapa gerakan Katolik Roma yang penting yang muncul setelah Trente, yakni
Jansenisme yang berusaha menghidupkan kembali ajaran Agustinus, Pascal yang menyikapi motivasi buruh Yesuit, dan Yesuit yang menyerang aliran berbeda dengan Katolik Roma karena faktor-faktor politik. Yang berikut adalah bab 45, Inggris pada abad ke-17. Jadi Inggris pada abad ke-17 itu adanya kaum Puritanisme yang mengindikasikan ajaran Calvinis bergabung dengan tabiat Anglo-Saxon. Mereka ini disebut dengan Presbyterian. Mereka ini ingin menyediakan atau menghilangkan hal-hal yang berbau Katolik Roma di Inggris. Mereka juga menuntut supaya gereja dipimpin oleh para presbiter. Akan tetapi Jakobus I, dia itu merangkap pangkat raja di Inggris. Dia itu ingin memerintah sendirian, jadi secara autokratis, absolutisme. Bahkan di dalam gereja pun dia ingin berkuasa secara mutlak. Begitupun juga Karel I. Karel I itu dia menikah dengan putri Prancis, Katolik Roma dia. Mereka juga bertujuan untuk memimpin gereja dan negara secara absolutisme. Nah, tindakan Karel I itu menimbulkan pemberontakan. Revolusi itu dimulai oleh kaum Puritan yang ada di Skotlandia. Pada perkembangannya, timbullah gerakan independen atau golongan agama baru yang berpengaruh besar terhadap politik di Inggris. Jadi golongan independen ini ada satu tokoh yang bernama Oliver Cromwell yang memiliki pengaruh besar terhadap gereja dan politik di Inggris. Dan Oliver Cromwell ini pada akhirnya menjatuhkan Karel I. Namun seiring berjalannya waktu, Karel II dia itu kembali kepada pemerintahannya yang autokratis atau absolutisme. Jadi tak ada kebebasan beragama lagi. Cuman satu gereja saja yang diakui, yaitu gereja Anglikan. Dan setelah itu Jakobus II, dia ini ingin kembali supaya gereja Katolik Roma berkuasa kembali di Inggris. Dia itu diam-diam bermufakat dengan Louis XIV untuk kembali mengembalikan kedudukannya di Inggris. Namun pada akhirnya William III meluputkan kaum Injili dari kebinasaan. Namun pada akhirnya golongan independen menjadi terpecah belah. Teologi gereja Inggris kurang memperhatikan persoalan dogmatik. Perkara praktiklah yang lebih dipentingkan. Kebanyakan penduduk Inggris tetap setia kepada gereja dan negara Anglikan. Yang berikut bab 46, misi Katolik Roma dan kolonisasi di Amerika. Sejak ditemukannya benua Amerika, negara Portugal dan Spanyol memiliki tujuan untuk menyebarkan agama Katolik ke banyak negara, termasuk ke Amerika. Kegiatan tersebut disebut misi. Misi dilancarkan oleh pengorbanan yang besar yang dipimpin oleh Yesuit dan golongan lain yang rajin dalam usaha pengembangan gereja Roma. Sayangnya, banyak orang yang masuk agama Katolik hanya karena ketakutan terhadap penjajah. Hal itu terjadi di Asia dan Eropa. Sementara di Amerika Utara, Protestanisme mulai berkembang berkat kaum Puritan yang melarikan diri ke sana dan berusaha mendapatkan kemerdekaan beragama. Mereka disebut Pilgrim Fathers atau bapak-bapak musafir. Banyak golongan yang pergi ke Amerika juga, tetapi secara perlahan timbul semangat toleransi di antara mereka.